Krakatau, atau dengan nama internasional disebut dengan Krakatoa ataupun Rakata, adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif. Lokasinya berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Tepatnya berada di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang aktif. Itu karena Indonesia masuk dalam zona Ring of Fire. Apa itu zona Ring of Fire? Ring of Fire adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan zona dengan rangkaian 850 sampai 1000 gunung berapi yang membentang hampir 40.250 km di sekitar Samudra Pasifik. Membentang dari ujung Amerika, melintasi Selat Bering, turun melalui Jepang, dan berakhir di Selandia Baru. Meskipun disebut dengan nama ring ataupun cincin, sebenarnya rangkaian gunung berapi ini lebih mirip dengan berbentuk tapal kuda. Lokasinya yang berada di Samudra Pasifik membuat zona ini juga dikenal dengan nama cincin api Pasifik ataupun Pacific Ring of Fire. Salah satu negara yang berada di dalam zona Ring of Fire ini adalah Indonesia. Bahkan seluruh wilayah Indonesia termasuk bagian dari Ring of Fire. Salah satu akibat letak geografis yang berada di jalur Ring of Fire ini adalah kerap terjadi gempa hingga letusan gunung berapi. Gunung Krakatau ini memiliki sejarah yang panjang. Seperti yang kita tahu, nama Gunung Krakatau yang kita lihat sekarang adalah Gunung Anak Krakatau. Dan itu adalah nama dari generasi ketiga Gunung Krakatau. Jauh sebelum itu, nama pertama dari Gunung Krakatau adalah Gunung Krakatau Purba, lalu Gunung Krakatau, dan sekarang menjadi Gunung Anak Krakatau. Sebelum masuk ke cerita letusan Gunung Krakatau 1883, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sejarah Gunung Krakatau ini. Dalam naskah Jawa kuno bertajuk Pustaka Raja Parwa, diperkirakan ditulis pada awal abad ke-5 Masehi. Tertulis, ada suara gunung yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datang badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua dan menciptakan Pulau Sumatera. Demikian catatan yang tertulis dalam naskah itu. Barend Jos Escher, seorang ahli geologi Belanda, menyimpulkan bahwa Batuwara yang disebut dalam naskah kuno Pustaka Raja Parwa adalah Gunung Krakatau Purba. Dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau Purba dirasakan hingga ke berbagai penjuru dunia. Tinggi Gunung Krakatau Purba lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut dan memiliki lingkaran pantai mencapai 11 km. Letusan pada abad ke-5 itu berlangsung sekitar 10 hari dan memuntahkan material erupsi mencapai 1 juta ton per detik. Kala itu Selat Sunda belum ada dan Gunung Krakatau Purba masih berdiri di Pulau Jawa. Letusan Gunung Krakatau Purba secara langsung ataupun tidak diyakini bertanggung jawab atas terjadinya berbagai peristiwa besar. Peradaban kuno macam Persia Purba di Asia Barat, Nazca di Amerika Selatan, juga Maya di Amerika Tengah mengalami keruntuhan. Juga melemahnya Kekaisaran Romawi yang kemudian digantikan Kerajaan Bizantium. Suhu udara yang terus-menerus mendingin pasca erupsi Gunung Krakatau Purba memicu berbagai macam penyakit dan mengurangi jumlah penduduk di berbagai tempat di dunia secara signifikan. David Case pada tahun 2000 merumuskan beberapa kesimpulan terkait letusan Gunung Krakatau Purba.
Salah satunya, ledakan tersebut berdaya besar dan mengguncang Pulau Jawa. Akibatnya, sebagian tanah ambles yang membentuk Selat Sunda serta membelah sebagian Pulau Jawa yang melahirkan Pulau Sumatera. Gunung Krakatau Purba hancur setelah erupsi dahsyat pada abad ke-5 dengan menyisakan kaldera besar atau kawah besar di bawah laut. Tepi kawahnya membentuk 3 pulau, yakni Pulau Rakata, Pulau Panjang atau Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Pulau Rakata yang merupakan salah satu dari 3 pulau sisi Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basaltik. Kemudian 2 gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut dengan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680, menghasilkan lava andesitik asam. Lalu pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Gunung Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Pada hari Senin 27 Agustus 1883, tepat pukul jam 10:20 pagi, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, seorang ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, yang juga penulis National Geographic, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Sebelum erupsi terjadi sejumlah gejala alam yang tak biasa. Perilaku hewan berubah, kuda-kuda mengamuk, ayam tidak mau bertelur, kera dan burung pun tak nampak lagi di pepohonan. Menurut para peneliti dari University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora pada tahun 1815 mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Record mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, ke India, Pakistan, Australia, dan juga Selandia Baru. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Gelombang tsunami naik setinggi 40 meter menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga longsoran bawah laut. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung yang berada di kawasan pantai, mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Kabupaten Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan.
ujung kulon, serta Sumatera bagian selatan. Di ujung kulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung Pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan Semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km. Kemudian mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau. Dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter atau 20 inci per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau 20 kaki dan lebar 12 meter atau 40 kaki. Catatan lain menyebutkan penambahan tingginya sekitar 4 cm per tahun. Dan jika dihitung, maka dalam waktu 25 tahun penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter atau 7.500 inci atau 500 kaki lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini ketinggian Anak Krakatau mencapai 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik, serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi antara tahun 2015 sampai 2083. Namun pengaruh dari gempa di dasar Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 juga tidak bisa diabaikan. Menurut Profesor Ueda Nakayama, salah seorang ahli gunung api berkebangsaan Jepang, Anak Krakatau masih relatif aman, meski aktif dan sering ada letusan kecil. Hanya ada saat-saat tertentu para turis dilarang mendekati kawasan tersebut karena bahaya lava pijar yang dimuntahkan gunung api ini. Para pakar lain menyatakan tidak ada teori yang masuk akal tentang Gunung Anak Krakatau yang akan kembali meletus. Kalaupun ada, minimal 3 abad lagi atau sesudah 2325 Masehi. Namun yang jelas, angka korban yang ditimbulkan pasti lebih dahsyat dari letusan sebelumnya. Anak Krakatau saat ini secara umum oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Gunung Krakatau juga. Meskipun sesungguhnya adalah gunung baru yang tumbuh pasca letusan sebelumnya. Itulah cerita sejarah tentang Gunung Krakatau dan letusannya. Semoga kedepannya kejadian di masa lalu Gunung Krakatau tidak terjadi lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen video ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih teman-teman.